Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini materi kita sudah masuk dalam pertemuan kita yang ke-11. Pertemuan ke-11 ini adalah membahas mengenai investasi jangka panjang, yaitu obligasi dan juga hutang jangka pendek. Ya, namun dalam kesempatan ini penjelasan Ibu lebih kepada hutang jangka pendek, ya, karena informasi mengenai investasi jangka panjang obligasi sudah disampaikan di dalam video sebelumnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan tampilkan slide pertemuan yang ke-11 ini, ya, terkait dengan hutang jangka panjang. Mohon diperhatikan baik-baik, teman-teman. Untuk video ini, Ibu hanya menjelaskan di dalam slide presentasi pertemuan ke-11, ya. Sedangkan untuk terkait dengan pembahasan contoh soal, Ibu akan sajikan di video yang berikutnya agar pemahaman kalian bisa lebih fokus, ya, dan pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal. Baik, Ibu share screen dulu, ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini adalah slide pertemuan kita yang ke-11 mengenai investasi jangka panjang dan juga utang jangka pendek. Nah, terkait dengan tugas yang sudah Ibu berikan kepada kalian terkait dengan hutang investasi jangka panjang, obligasi dan saham, ya, mudah-mudahan kalian tidak memiliki kesulitan atau hambatan apapun di dalam pengerjaannya, ya, karena semua contohnya persis ada di dalam buku paket Intermediate Accounting karangan Zaki Baridwan, ya. Baik, sedikit saja mengulas mengenai pencatatan penanaman modal dalam obligasi, ya. Ini mengenai obligasi sedikit saja, ada 3 slide yang dibahas dalam pertemuan ke-11 ini, ya. Nanti tolong kalian bisa membacanya, ya. Karena untuk pertemuan ke-11 ini Ibu akan fokus ke dalam utang jangka pendek, ya. Baik. Utang jangka pendek, ya, menurut standar akuntansi keuangan, yaitu pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang mungkin terjadi akibat kewajiban suatu badan usaha pada masa kini untuk mentransfer aktiva atau jasa pada badan usaha lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Cukup ribet juga, ya, kalau dilihat dari definisi menurut SAK ini, ya. Tapi di sini ada lagi keterangan mengenai definisi utang lancar sendiri, yaitu suatu kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun dengan menggunakan aktiva lancar atau menggunakan utang lancar yang lain, ya. Nah, jadi utang jangka pendek disebut juga dengan hutang lancar. Definisi sederhananya saja bahwa hutang jangka pendek atau utang lancar ini adalah hutang yang masa pelunasannya kurang dari 1 tahun. Ya, kemarin dalam pertemuan sebelumnya Ibu minta kalian untuk memberikan contoh-contoh dari utang jangka pendek. Sebetulnya banyak sekali utang jangka pendek. Ada hutang dagang, ya, ada hutang pajak, ada hutang dividen, ada hutang sewa, ada hutang iklan, hutang komisi, hutang bunga, ya. Kemudian terkait juga dengan misalkan hutang garansi, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kalian ambil terkait dengan hutang jangka pendek ini, ya. Mudah-mudahan dari pembahasan kita minggu lalu kalian sudah paham mengenai utang jangka pendek, definisinya dan juga contoh-contohnya, ya. Nah, di sini jenis utang lancar. Hutang lancar ini ada 2 jenisnya. Ada utang lancar yang jumlahnya sudah pasti, ya. Di sini ada 2 syarat, yaitu kewajiban membayarnya sudah pasti dan juga jumlah yang harus dibayar juga sudah pasti, ya.
Nah, nanti apa contohnya? Biasanya itu terkait dengan hutang-hutang dagang ya contohnya ya. Di mana biasanya kewajibannya sudah pasti berapa nilainya ya, dan juga kapan harus dilunasi juga sudah jelas dan sudah pasti kapan pelunasannya. Namun ada juga utang lancar yang jumlahnya belum pasti. Adalah utang yang sudah jelas harus dibayar, tetapi sampai dengan tanggal neraca jumlahnya masih belum pasti ya. Nah, ternyata dalam perusahaan ada yang seperti itu ya. Hutangnya harus dibayar, tapi sampai tanggal neraca biasanya jumlahnya masih belum pasti ya. Salah satu contohnya saja seperti misalkan terkait dengan hutang dividen bisa jadi ya harus dibayar, tapi kadang-kadang nilainya masih belum pasti ya. Jenis-jenis hutang lancar yang jumlahnya sudah pasti. Nah, di sini ada contohnya nih. Alhamdulillah kita dikasih contohnya. Nah, hutang lancar yang jumlahnya sudah pasti, ya ini tadi seperti disampaikan, ada hutang dagang dan hutang wesel. Biasanya timbul dari pembelian barang atau jasa dan dari pinjaman jangka pendek. Yang kedua juga contoh terkait dengan hutang lancar yang jumlahnya sudah pasti adalah hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam periode tersebut. Ya, jadi kalau ada utang jangka panjang, tapi jatuh temponya itu dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Ya, jadi jatuh temponya dalam periode tersebut. Nah, ini utang obligasi atau utang-utang jangka panjang yang akan dilunasi kurang dari 1 tahun, dilaporkan sebagai utang jangka pendek. Jika yang jatuh temponya hanya sebagian, maka bagian yang jatuh tempo dalam tahun tersebut dilaporkan sebagai utang jangka pendek. Nah, kita ketahui utang obligasi rata-rata adalah jangka panjang. Tapi kalau misalkan ada termin pembayar pelunasannya jatuh pada periode tersebut, berarti ketika yang jatuh temponya dalam periode tersebut, maka kita laporkan sebagai utang jangka pendek. Ya. Di sini juga ada utang dividen. Utang dividen akan dibagikan dalam bentuk kas atau aktiva. Jika belum dibayar, dicatat dengan mendebet laba ditahan atau mengkredit utang dividen. Utang ini timbul pada saat pengumuman pembagian dividen sampai dengan tanggal neraca atau sampai dengan tanggal pembayaran. Ya. Kemudian juga ada uang muka dan jaminan yang dapat diminta kembali. Uang muka atau pembayaran di muka dari pembeli untuk barang yang dipesan. Jaminan dimasukkan sebagai utang jangka pendek jika dapat ditarik kembali sewaktu-waktu. Ya. Atau juga jenis utang lancar yang jumlahnya sudah pasti bisa juga terkait dengan dana yang dikumpulkan untuk pihak ketiga. Nah, ini biasanya terkait dengan bisa jadi untuk terkait dengan hutang pajak ya. Perusahaan terkadang dapat menjadi pihak yang mengumpulkan uang dari langganan atau pegawai yang nantinya akan diserahkan pada pihak lain. Pengumpulan dana ini dapat dilakukan dengan cara memotong upah pegawai atau membebani pembeli dengan jumlah tertentu. Ya. Kemudian ada utang biaya, yaitu utang yang timbul dari pengakuan akuntansi terhadap biaya yang sudah terjadi tetapi belum dibayar. Di sini ada contohnya utang gaji, utang biaya sewa, dan lain sebagainya. Dan juga ada utang bonus, ya. Utang bonus ini juga dianggap sebagai hutang yang memang jumlahnya sudah pasti dibayarkannya berapa, ya. Nah, di sini ada 3 cara perhitungan. Bonus dihitung dari laba sebelum dikurangi bonus dan PPh atau pajak penghasilan. Bonus bisa dihitung dari laba sesudah dikurangi PPh sebelum dikurangi bonus. Bonus dihitung dari laba sesudah dikurangi PPh dan bonus. Ya, jadi memang perhitungannya ada macamnya ya. Nah, untuk cara perhitungan lebih jelasnya, contohnya juga sudah ada di dalam buku Intermediate Accounting Zaki Baridwan ya. Silakan nanti kalian lihat contoh soalnya ya. Kemudian jenis utang lancar lainnya di sini yang jumlahnya belum pasti. Jumlahnya belum pasti. Tadi Ibu mengatakan di awal ada contohnya utang dividen. Ternyata utang dividen dalam penjelasan ini dianggap sebagai utang lancar yang sudah pasti gitu ya. Tapi ada kadang-kala ada juga
utang dividen dianggap sebagai utang lancar yang jumlahnya belum pasti ya. Tapi dalam pembahasan ini bisa dikatakan sebagai utang lancar yang sudah pasti ya, terkait dengan tadi hutang dividen. Nah, selain itu apa saja utang lancar yang jumlahnya belum pasti? Yaitu taksiran hutang PPh. Besarnya pajak biasanya diperoleh dengan cara mengalihkan tarif pajak yang berlaku dengan jumlah laba. Nah, nanti tolong kalian lihat di sini ada jurnalnya. Untuk taksiran utang PPh, jurnalnya adalah kita akan mendebet pajak penghasilan ya, dan di kreditnya adalah hutang pajak penghasilan. Sedangkan yang kedua adalah taksiran utang berhadiah, taksiran utang hadiah yang beredar. Ya, terkadang ditawarkan hadiah atas pembelian barang tertentu. Hadiah ini merupakan biaya untuk periode di mana penjualan barang tersebut terjadi. Apabila jangka waktu pengambilan hadiah melampaui satu periode akuntansi, maka pada akhir tahun dibuat AJP-nya. Ya, buat AJP-nya sebagai berikut. Ya, nanti AJP-nya adalah biaya hadiah penjualan didebet dengan dan mengkredit utang hadiah yang beredar. Ya, seperti itu. Mohon diperhatikan ini jurnal-jurnalnya, mohon pelajari ya, dihafalin mungkin di awal, tapi lama-lama juga nanti kalau kalian paham, nggak usah hafal, ini udah otomatis kalian bisa pahami ya. Begitu pula ada taksiran utang garansi dengan jurnal biaya garansi pada taksiran utang garansi ya. Kemudian ada taksiran utang pensiun, jumlah pensiun yang akan dibayarkan ditaksir berdasarkan jumlah karyawan, umur dan jangka waktu pembayaran pensiun, lalu jumlah taksiran tersebut dibagi lagi dengan taksiran jangka waktu bekerjanya karyawan tersebut, ya, dengan menjurnal biaya gaji, debit dan mengkredit utang pensiun. Ya. Nah, di sini ada salah satu utang yang kita sebut dengan utang bersyarat atau contingent liabilities. Ya, contingent liabilities ini yaitu utang yang sampai dengan tanggal neraca masih belum pasti apakah akan menjadi kewajiban ataukah tidak. Boleh dikatakan sebagai utang galau kali ya, karena memang sampai tanggal neraca aja belum pasti ini baik nilainya dan juga statusnya gitu loh. Apakah menjadi kewajiban atau hutang atau tidak gitu ya. Dasarnya di sini adalah kepastian timbulnya hutang. Jika kewajiban membayar masih belum pasti, meskipun jumlahnya sudah pasti atau belum pasti, termasuk ke dalam utang bersyarat. Di sini contoh ke dalam utang bersyarat adalah piutang wesel, didiskontokan atau dijaminkan, sengketa hukum, dan juga jaminan terhadap utang anak perusahaan. Ya. Nah, ini materi terkait dengan utang jangka pendek ya. Ini teori-teorinya, tolong kalian baca lagi, tolong kalian pelajari lagi terutama untuk jurnal-jurnalnya ya. Setelah video ini Ibu akan membahas mengenai contoh soal dari hutang jangka pendek ya. Mudah-mudahan dari teori ini bisa kalian pahami terkait dengan hutang lancar, jenis-jenisnya apa saja dan definisinya bagaimana ya. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan melalui slide ya bisa kalian pahami minimal teorinya terlebih dahulu ya. Insya Allah setelah ini di video yang lain Ibu akan bahas mengenai contoh soal dari hutang jangka pendek. Itu saja. Nah, sampai ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.